Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom. Perkenalkan, nama saya Novi Kristanti Gea dari program studi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan membahas sedikit tentang konsep pembiayaan kesehatan dan juga konsep biaya. Langsung saja bisa kita lihat langsung di pendahuluannya. Sistem pembiayaan kesehatan merupakan bagian dari sistem kesehatan. Nah, sedangkan sistem kesehatan merupakan kumpulan dari berbagai faktor yang kompleks dan saling berhubungan yang terdapat dalam suatu negara yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan juga tuntutan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat pada setiap saat yang dibutuhkan. Nah, ini dalam sistem pembiayaan kesehatan hanya berbicara tentang program tentang kesehatan. Nah, di sini ada definisi biaya kesehatan. Biaya kesehatan merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Dilihat dari dua sudut, ditinjau dari dua sudut ya, ada dua bagian. Kalau dilihat dari biaya kesehatannya, ada penyedia pelayanan kesehatan dan juga pemakai jasa pelayanan. Nah, di sini sisi provider, biaya kesehatan merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara paripurna. Providernya ada dari pemerintah dan juga swasta. Kalau untuk rumah sakit pemerintah contohnya Rumah Sakit Gatot Subroto. Sedangkan kalau untuk rumah sakit swasta salah satunya Rumah Sakit Siloam. Nah, jadi nanti bisa dibedakan. Nah, di sini dilihat dari sisi konsumennya, besarnya dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan upaya kesehatan, sedangkan konsumennya itu berasal dari masyarakat pengguna pelayanan. Income di sini bisa dilihat ya, ada income, expenses. Nah, sedangkan expenses ini terbagi menjadi dua, ada profit sama loss. Total biaya kesehatan, yaitu besarnya dana yang dikeluarkan pemakai jasa pelayanan kesehatan untuk sektor pemerintah dan juga swasta. Sumber biaya kesehatan bisa dilihat langsung ya, ada dua, yaitu seluruhnya bersumber dari anggaran pemerintah dan juga ditanggung oleh masyarakat. Bisa dibedakan ya, di sini bisa dilihat langsung ada sumber biaya kesehatannya, ada seluruhnya dari pemerintah dan juga sebagian ditanggung oleh masyarakat. Bisa dilihat langsung. Nah, di sini ada macam biaya kesehatan. Nah, di sini ada dua ya, kalau dilihat dari pembagian pelayanan kesehatan. Yang pertama itu biaya pelayanan kedokteran dan juga biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk biaya pelayanan kedokteran merupakan bagian dari biaya kesehatan yang menunjuk pada besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dana untuk memanfaatkan pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Mekanisme pembiayaannya terbagi dua, ada pembayaran tunai dan juga pembayaran di muka. Biaya pelayanan kesehatan masyarakat merupakan bagian dari biaya kesehatan yang menunjuk pada besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang dibutuhkan oleh perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Mekanismenya di sini ada dua juga, mekanisme pembiayaan sentralisasi dan juga desentralisasi. Dan untuk desentralisasi terbagi menjadi dua bagian lagi, ada otonom dan juga semi-otonom. Nanti untuk penjelasannya ada di bawahnya. Macam biaya kesehatan, di sini bisa dilihat biaya antara biaya pelayanan kedokteran dan juga pelayanan kesehatan masyarakat. Syarat pokok biaya kesehatan, di sini ada terdiri dari tiga, yaitu ada jumlah, penyebaran, dan juga pemanfaatan. Kalau dilihat dari jumlah dana harus tersedia dengan cukup dan tidak menyulitkan masyarakat yang akan memanfaatkannya. Untuk penyebarannya merupakan dana harus teralokasikan dengan baik. Sedangkan untuk pemanfaatannya, yaitu pemanfaatan harus diatur dengan seksama dan juga bisa dilihat dari syarat kedua dan ketiga yang terpenting sih, yaitu penyebaran dan juga pemanfaatan. Di sini syarat pokok biaya kesehatan. Upaya untuk mengatur penyebaran dan pemanfaatan dana antara lain ada peningkatan efektivitas dan juga efisiensi. Bisa dilihat langsung ya. Nah, masalah pokok biaya kesehatan di sini kita bisa dilihat ada 5 masalah pokok biaya kesehatan. Nah,
ada kurangnya dana yang tersedia, penyebaran dana yang tidak sesuai, kemudian pemanfaatan dana yang tidak tepat, pengelolaan dana yang belum sempurna, dan yang terakhir biaya kesehatan yang makin meningkat. Nah, di sini ada upaya penyelesaian biaya kesehatan. Berarti namanya ada masalah, berarti harus ada penyelesaian. Nah, bisa dilihat langsung upaya peningkatan jumlah dana dengan cara dari pemerintah dan juga dari badan lain di luar pemerintah. Kemudian ada upaya memperbaiki penyebaran, pemanfaatan, dan pengelolaan dana dengan cara bisa dilihat langsung ada penyempurnaan sistem pelayanan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengelola. Dan ini yang ketiga ada upaya mengendalikan biaya kesehatan dengan cara di situ ada sekitar 7 ya, bisa dilihat langsung memperlakukan peraturan sertifikat kebutuhan, kemudian memperlakukan peraturan studi kelayakan, memperlakukan peraturan pengembangan yang terencana, kemudian menempatkan standar baku pelayanan kesehatan, kemudian menyelenggarakan program menjaga mutu, kemudian ada menyelenggarakan peraturan tarif pelayanan dan juga asuransi kesehatan. Di sini bisa kita melihat mekanisme pembiayaan kesehatan. Tadi ada sentralisasi dan juga desentralisasi. Kalau untuk sentralisasi ada pemerintah. Pemerintah merencanakan dan menentukan semua biaya kesehatan. Kemudian yang kedua ada ditanggung oleh perusahaan pusat, pemerintah pusat. Nah, desentralisasi bisa dilihat ya, otonomi dan juga semi otonomi. Nah, kalau untuk di sini bisa dilihat juga untuk subsistem pembiayaan kesehatan. Bisa dilihat langsung ya. Nah, dalam nota keuangan tahun 2017 tercatat alokasi anggaran kesehatan tercapai 106,1 triliun atau 5% dari RAPBN 2017. Nah, bisa dilihat langsung ya, anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata di pusat dan daerah. Model pembiayaan ada 3 ya. Di sini ada model asuransi kesehatan sosial atau social health insurance. Kemudian yang kedua model asuransi kesehatan komersial, dan yang ketiga model NHS atau National Health Service. Nah, bisa dibaca, bisa dilihat langsung. Nah, di sini ada strategi pembiayaan, ada 3 bagian, yaitu kecukupan, edukasi dan kesinambungan pembiayaan kesehatan pada pusat dan daerah. Nah, bisa dilihat langsung langkah-langkahnya seperti apa. Yang kedua ada pengurangan pembiayaan cash dengan pembiayaan out of pocket dan meniadakan hambatan pembiayaan untuk mendapatkan pelayanan cash dari keluarga miskin dan juga rentah. Nah, di sini dengan atau pengembangan askes sosial. Nah, yang ketiga itu yang terakhir ada peningkatan efisiensi dan juga efektivitas pembiayaan kesehatan. Nah, di sini bisa dibaca langsung ya. Sekian penjelasan dari konsep biaya pembiayaan kesehatan dan juga konsep biaya. Dan semoga materi ini bisa membantu teman-teman, dan juga ini salah satu tugas harian ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.